Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5C Perlindungan dan Kesehatan Hutan 2024 akan mempresentasikan hasil pencarian dan diskusi kami mengenai gangguan abiotik antropogenik pada kawasan hutan alam, Hutan Pendidikan Angori Manokwari. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Tulinuha dengan NIM 245346111KT 10650. Perkenalkan, saya Intan Sweteni Aspiraliana dengan NIM 245344098 KT 10626. Perkenalkan, saya Indah Stuti dengan NIM 245351119 KT 10663. Perkenalkan, saya Gang Seratayarta dengan NIM 245362410 KT 10687. Perkenalkan, nama saya Gajah Nabawi dengan 2453623 KT 10688. Perkenalkan, nama saya Jufana Emralnati dengan NIM 2453988 KT 10758. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Alfat dengan NIM 245425511 KT 10801. Perkenalkan, nama saya Setiawan dengan NIM 245429976 KT 10821. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Nauf Makarim dengan NIM 245455382 KT 10910. Yang pertama, Hutan Pendidikan Angori Manokwari. Hutan Pendidikan Angori merupakan aset milik Fakultas Kehutanan Universitas Papua yang dikelola sejak ditetapkan oleh Badan Pertahanan Nasional nomor 29 pada 6 Februari 1984 dengan luas 124 hektar. Kawasan ini terdiri dari hutan tanaman 16 hektar, hutan alam 84 hektar, hutan percobaan 22,1 hektar, hutan pantai 700 meter, dan semak belukar 1,3 hektar. Kawasan ini memiliki beragam potensi flora maupun fauna, terutama pada hutan alamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan abiotik pada tumbuhan. Gangguan abiotik adalah gangguan yang menyerang tumbuhan yang disebabkan oleh bukan makhluk hidup, melainkan lebih ke faktor lingkungan, misalnya pada suhu yang ekstrim dan pencemaran lingkungan. Gangguan abiotik mempunyai ciri khusus, namun akan sulit terlihat jika dibarengi oleh gangguan biotik. Gangguan abiotik tentu saja dapat mempengaruhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas tumbuhan. Salah satu ciri gangguan ini yaitu tidak menularkan ke tumbuhan lain. Di sini saya akan menjelaskan gangguan antropogenik. Gangguan antropogenik adalah gangguan terhadap tumbuhan karena aktivitas manusia yang biasanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia yang seringkali tidak memperhatikan dampaknya. Dampak antropogenik dalam kehutanan yaitu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman keanekaragaman hayati, serta meningkatkan risiko erosi tanah dan perubahan iklim melalui pelepasan karbon dari pohon yang ditebang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kerusakan antropogenik kebun. Masyarakat sekitar hutan alam, khususnya di daerah Kampung Aipiri dan Pasir Putih, sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Mereka membuka lahan hutan untuk bertani komoditas, unggulan seperti singkong, pisang, umbi jalar, serai, dan rica, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembukaan lahan ini menyebabkan pembukaan lahan dan hilangnya tanaman hutan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian adalah kerusakan antropogenik pada tempat wisata. Hutan alam pendidikan Anggori terletak di sekitar kawasan pesisir antara Kampung Aipiri dan Petrus Caviar yang memiliki pemandangan hutan pantai dan laut yang indah. Luasnya kawasan ini telah menarik minat ekspansi hutan di sekitar pesisir. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Aipiri telah membuka lahan di area tersebut, yang ternyata masih berada dalam kawasan hutan alam pendidikan Anggori. Namun, pembukaan lokasi wisata ini menyebabkan kerusakan pada area hutan yang masih bagian dari hutan pendidikan Anggori.
Selanjutnya adalah kerusakan antropogenik penebangan kayu. Nah, penebangan pohon di kawasan hutan alam pendidikan Anggori ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti bahan konstruksi dan kayu bakar. Dan pohon yang ditebang itu antara lain adalah matoa, berbau, dan juga pulai. Nah, meskipun luas area terbuka tidak terlalu besar, tapi dampaknya itu cukup signifikan terhadap pertumbuhan hayati, erosi, dan hilangnya biodiversitas dan kehilangan tutupan di kawasan tersebut. Baik, selanjutnya kerusakan karena pembukaan lahan. Mohon maaf, jalan. Pembangunan jalan di hutan pendidikan Anggori Manokwari memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan hutan dan ekosistem di dalamnya. Berdasarkan data, terdapat dua jenis jalan yang berkontribusi terhadap kerusakan ini. Jalan penghubung antar kampung memiliki panjang 714 meter dengan lebar 5 meter, bertujuan untuk menghubungkan akses antara kampung Aipiri dan kampung Petrus Kaviar. Jalan ini memudahkan kendaraan masuk ke dalam kawasan hutan, membuka akses bagi aktivitas manusia lebih intensif. Selain itu, terdapat jalan sarat dengan panjang 447 meter dan lebar 4 meter yang khusus dibangun sebagai jalur pengangkutan kayu hasil penebangan dari dalam hutan. Kedua jalan ini meningkatkan intensitas interaksi manusia dengan kawasan hutan, memungkinkan lebih banyak aktivitas penebangan dan pembukaan lahan Meskipun intensitas kerusakannya dampak kecil secara persentase, dengan presentasi pembangunan jalan penghubung antar kampung menambah kerusakan sebesar 0,357 hektar atau sekitar 0,435%, sedangkan jalan sarat menyumbang sekitar 0,178 hektar atau 0,273%. Akses yang terbuka akibat pembangunan jalan tersebut memudahkan kegiatan manusia yang berdampak langsung pada degradasi ekosistem hutan, serta berpotensi mengancam keanekaragaman hayati di area ini. Selanjutnya ada dari intensitas kerusakan hutan pendidikan Anggori. Dari hasil penelitian diperoleh 5 bentuk dan penyebab kerusakan areal hutan akibat aktivitas antropogenik berdasarkan perhitungan intensitas kerusakan. Total intensitas kerusakan hutan alam terbesar yang pertama berupa konversi lahan untuk kebun dengan luasan mencapai 4.975 hektar atau 6,067%. Kedua, ada pembukaan tempat wisata sebesar 2.391 hektar atau 2,916%. Ketiga, untuk jalan penghubung antar kampung mencapai luas 0,357 hektar atau 0,435%. Keempat, untuk jalan sarat mencapai luas 0,178 hektar atau 0,217%. Dan intensitas kerusakan terkecil ialah jenis kerusakan oleh kegiatan penebangan liar seluas 0,041 hektar atau 0,05%. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan strategi pencegahan pengendalian gangguan abiotik antropogenik kawasan hutan alam. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas, yaitu meliputi perketat pengawasan terhadap illegal logging dan konversi hutan. Yang kedua, rehabilitasi hutan yang meliputi restorasi ekosistem dengan menanam pohon-pohon asli. Yang ketiga, pendidikan dan penyuluhan yang meliputi edukasi masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak kerusakannya. Yang terakhir yaitu kolaborasi pemerintah dan pihak lain, yaitu kerjasama antar pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam pelestarian hutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.